Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, anak-anakku sekalian, kita bersyukur alhamdulillah hari ini Anda semua telah bergabung dengan Sekolah Islam Atirah. Saya ucapkan selamat bergabung di Sekolah Islam Atirah ini. Bersama nanti kita membina diri menjadi insan yang sukses, bahagia, dan mulia. Sukses adalah meraih apa yang diinginkan. Bahagia adalah menginginkan apa yang diraih. Dan mulia adalah apa yang Anda raih itu membawa manfaat. Atirah dengan moto anggun, unggul, cerdas itu nantinya akan membantu bersama-sama untuk melahirkan anak-anak yang punya nilai akademik yang bagus, karakter yang baik, dan juga religiusitas ibadah yang juga baik. Nah, untuk mencapai itu semua, anak-anakku sekalian, kita butuh 3E. Yang pertama, enjoy. Jadi bagaimana Anda semua bisa senang dalam belajar di Atirah. Enjoy ini tentu tidak akan bisa kalau Anda semua tidak kenal dengan lingkungan sekolah. Tak kenal maka tak senang, atau tak kenal maka tak sayang. Nah, program MPLS ini dibuat, dilakukan, dilaksanakan untuk membantu Anda mengenali lingkungan sekolah agar bisa enjoy dalam melaksanakan proses belajar nantinya selama 3 tahun atau juga sampai 6 tahun. Yang kedua, isi, mudah. Ya, mudah ini syaratnya adalah Anda dibantu oleh guru dan orang tua harus kenali potensi dan kelebihan diri masing-masing. Kemudian dengan program pendidikan yang sesuai akan dikembangkan potensi itu dan kemudian juga diberikan apresiasi. Dan yang ketiga adalah excellent. Excellent ini terbaik. Jadi kita ingin semua anak-anakku, siswa yang ada di Sekolah Islam Atirah ini menjadi dirinya yang terbaik, yang anggun, unggul, cerdas, yang punya akademik tinggi, karakter yang baik, dan religiusitas yang juga luar biasa. Nah, semoga Anda semua dapat mengikuti masa MPLS ini dengan sebaik-baiknya, nikmati seluruh prosesnya. Sekarang tidak bisa kita datang ke sekolah, kita harus bersabar tetap di rumah saja dengan online, dengan virtual. Semoga tetap apa yang direncanakan oleh sekolah bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya juga menjadi yang terbaik. Terima kasih sekali lagi, selamat bergabung di Sekolah Islam Atirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Atirah, kembali lagi di Atirah TV, mencerahkan, menggerakkan. Nah, ini nanti bakalan tayang di hari Senin, tapi hari ini kita lagi ngumpul bareng dengan seluruh kru Atirah TV untuk membahas gimana sih Lebaran Idul Adha-nya di tahun ini. Pastinya masih di keadaan pandemi, jadi kita nggak bisa ngumpul bareng, masing-masing ngumpul bareng keluarga. Ada yang mungkin jauh dari keluarga, ketemunya harus by virtual juga seperti saat ini, tapi kita semua berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tema Atirah Side Story hari ini seperti yang Namira bilang tadi, kita bakalan ngebahas soal kebiasaan-kebiasaan Idul Adha, terus juga pastinya makanan, terus baju baru juga kalau ada. Jadi hari ini kita udah ngumpul bareng teman-teman by virtual di Zoom ya. Jadi banyak banget yang ikutan, walaupun kayaknya kalau Namira lihat di Zoom belum terlalu banyak, masih pada sibuk buat ngabisin opornya, mungkin kari ayamnya, ayam kecap. Kalau gitu Namira pengen say hi dulu nih buat kru Atirah TV. Hai. Hai. Oh, pada di mute. Oke, hai. Gimana kabarnya? Baik-baik semua? Hai. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Tadi sholat id ya, sholat id semua ya.
Ya, itu pasti. Nah, itu yang kayaknya jadi pembahasan awal kita untuk hari ini. Sebelum kita bahas soal makanan pastinya, kita pengen nanya dulu nih, untuk di hari ini, untuk Bunda Iin sebagai kepala produksi, ini sholat idnya di mana Bunda? Hari ini Nah, sholat idnya di mana? hari ini spesial momen ya buat saya karena tidak biasanya nih yang namanya hari besar seperti ini sholatnya masih pengen di rumah karena kita tahu bersama ya walaupun sudah ada lampu hijau ya dari pemerintah, masjid sudah dibuka, sudah ada tempat-tempat sholat id di lingkungan rumah maupun di masjid-masjid dimanapun ya. Tetapi saya masih ada kekhawatiran, jadi saya memutuskan untuk sholat id di rumah supaya lebih aman. Mengingat usia nih, Namira. Oh ya juga sih, benar-benar Bunda. Ini Mira pengen nanyain kru Atira TV tepatnya untuk program Atira Sky Story. Umi Ocha, halo. Nah gimana Umi Ocha hari ini sholat Idul Adhanya di mana Umi? Iya, Bu Nami, alhamdulillah hari ini bisa sholat Id bersama adik-adik. Kemudian sholatnya kebetulan rumah saya boleh dibilang tetanggaan sama masjid dan tentu saya tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Kemudian sepulang dari masjid itu tetap bebenah dan bersih-bersih, kemudian cuci tangan tentunya Bu Nami karena itu yang harus dijaga. Nah, alhamdulillah kali ini bisa ngumpul dengan adik-adik meskipun sangat sedih sekali karena kedua orang tua saya sudah tidak mendahului ya Al-Fatihah buat kedua orang tua saya. Oke, kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tuanya Umi Ocha. Iya. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah yang terbaik ya. Amin. Nah itu tentunya. Nah itu Bu Nami keseruannya ya luar biasa karena bisa bersama masih sama saudara ya Umi ya? Ya sama saudara, alhamdulillah. Kemudian bisa makan bareng. Tolong jangan dibahas dulu makannya. Kayaknya dari tadi memang di grup Umi Ocha ini sudah spoiler tentang makanan yang membuat kita tidak khusyuk. Tidak khusyuk ngebahas program karena udah pengen makan aja. Ya nggak sih? Kalau Mira tadi juga ngomongin soal Idul Adha gitu ya, karena emang sesuai dengan yang dibilang sama Bunda Iin ya. Jadi udah ada lampu hijau dari pemerintah, kita sholatnya di masjid. Mira kiranya ada di lapangan, ternyata kalau lapangan nggak ada ya. Yang dikasih lampu hijau cuman untuk di masjid-masjid. Nah, betul. Mem Wardah gimana sholat Idul Adhanya, sholatkah tadi? Karena ada biasa cewek kan gitu, ada mungkin halangan atau kayak gimana. Apakah Mem melewati itu atau tetap sholat Idul Adha tadi? Oke, tadi alhamdulillah ya sholat Idul Adha di masjid dekat rumah. Di lapangan. Jadi kalau biasanya sholatnya kalau yang waktu Idul Fitri lalu sholatnya di rumah. Tapi kalau yang tadi alhamdulillah bisa sholat di lapangan sama adik-adik dengan kakak. Terus itu sih, tapi tetap sedikit ngeri karena kita jaga jarak, tapi yang lain tidak jaga jarak, Namira. Jadi gimana ya? Oh iya juga sih ya, karena walaupun kita menjaga, kadang ada yang belum mematuhi. Iya. Itu, tapi kita semua berdoa semoga semuanya tetap dilindungi sama Allah dengan niat baik untuk beribadah ya pastinya. Betul. Dan biasanya sih ada kalau kayak tetangga Amira tuh sholatnya keluar rumah cuman pakai mukena. Jadi bajunya belum yang maksudnya yang udah baju cantiknya nanti dipakai pas di rumah. Jadi udah dibuka kan, udah ganti baju, udah ganti style, jadi udah kembali bersih lagi kayak gitu. Kita pengen ini tadi para yang cantik-cantik dari kru Atira TV, kita pengen sapa yang ganteng-ganteng Pak Supri. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acana, bapaknya Acana ini semangat sekali. Kayaknya sudah berapa daging yang dimakan Bapak? Aduh, gak bantu-bantu motong-motongin daging. Gimana? Belum Tadi banyak, sholat tapi gimana Pak Sukri? Oh, belum makan daging ya? sebelum cerita sholat saya mau cerita sedikit sesaat setelah kita raker kemarin. Nah, Oh iya, kenapa tuh? Ya curhat-curhat, boleh-boleh. curhat ini. Jadi kemarin itu waktu kita selesai raker, saya di jalan pulang, sudah mau pulang ke Baru tapi masih Makassar, saya ditelepon sama istri. Wah, Masya Allah. Katanya ada pesanan Ada pesanan mertua saya harus diambil di penjual itu. Jadi saya tidak boleh pulang ke malam itu. Nah, baru yang dipesan online katanya baru dilihat di situ di Facebook. Nah, saya bilang sama istri saya, jam berapa? Katanya jam 8 itu mengantar nih. Nah, jadi pagi itu jam 8 saya tunggu. Nah, ternyata saya hubungi istri saya, dia bilang, ayah jam 11 PB yang anunya, jam kantor ya ininya, jam baru balas kita. Hari Rabu itu ya Pak, hari Rabu ya Pak. Jam 11 lewat itu saya menunggu di rumah di BTP. Dan saya tanya lagi istriku, coba hubungi adminnya. Dia bilang, sudah duhur baru mengantar. Tuh, saya bilang, kasih saya alamatnya biar saya yang pulang ke sana. Biar saya yang pulangnya di situ. Nah, sampai pada akhirnya, bayangkan itu, malam saya baru tiba Di Baru ya Pak ya? jam 9 baru saya tiba di Baru. Jam- Padahal rencananya mau pulang jam pagi. 9. Ya, alhamdulillah. Nah kemudian tadi malam itu panitia Idul Adha meminta kepada saya untuk menjadi khatib Idul Adha. Masya Allah, ya emang muka-mukanya ini sudah sangat mencerahkan, menggerakkan. Nah, tapi panitia di rumah. Nah jadi Oh, pantesan. Jadi makmumnya juga Acana kayaknya jadi panitia juga ya di situ ya, yang ngurus-ngurusin naterin sejadah. Jadi untuk yang makmumnya di rumah siapa-siapa aja tuh Pak? Selain Acana dan bundanya, ada siapa lagi? Ya ini kan kebetulan di Pondok Mertua Indah ini. Iya, Pondok Mertua Indah. PMI ya bapaknya tinggalnya di. Juga dari Parepare. Sebenarnya sudah ada beberapa masjid yang buka di sini, tetapi mertua saya khawatir lebih baik kita cari aman saja. Nah, Benar Pak. Jadi tadi malam itu saya langsung siapkan konsepnya untuk menjadi khatib karena Masya Allah. jadi khatibnya saya, imamnya saya. Bagus ya Bapak double job. Emang di mana-mana Bapak emang hobinya double job ya. Sukses lah ya. Jadi tadi udah ceramahnya tentang apa nih? Kita penasaran karena ternyata nih teman sahabat Atira kita punya khatib di sini. Jadi ceramahnya tadi tentang apa? Kita pengen tahu maknanya aja. Oke, ya kalau isi ceramahnya tadi yang pertama tetap mengimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan ketika meninggalkan rumah. Dan yang paling penting saat Idul Adha adalah bagaimana meneladani kesabaran keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah itu aja sih, tidak lama tadi ya. Oh ya, tapi tetap ya berkesan karena udah bisa jadi khatib di keluarga sendiri. Nanti kalau udah agak besar. Ini, dalam saya, yang pertama itu Idul Fitri di tempat yang sama tadi di rumah ini. Yang kedua yang kedua Idul Adha ini. Jadi Idul Adha. Nanti ditambahin tahun depan kayaknya Bapak jadi khatib lagi. Tapi yang lebih besar, insya Allah pandemi udah berakhir, kita bakalan ngumpul semua. Nanti saya mau jadi makmum juga, tapi jauh sih di Baru. Kalau gitu nih ada Bunda Ime. Bunda Ime tadi udah hadir hari ini, tapi bilang, halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, cerah sekali dengan jilbab kuningnya. Tetap mencerahkan, menggerakkan ya Bunda ya. Amin. Pastinya. Bunda tadi sholat, Namira sempat lihat di updatean status sholat di rumah ya Bunda. Keseruan sholat di rumah bareng keluarga gimana tuh Bunda? Ceritain dong buat sahabat Atira. Alhamdulillah hari ini kita sholat id di rumah. Kebetulan ayah dan ibu saya ada di sini, jadi kami sekeluarga. Ada anak saya, cucu saya, orang-orang yang bekerja di rumah saya. Jadi kami lengkap sholat idnya di rumah saja. Yang jadi khatib siapa tuh Bunda? Bapak?
Suami ya, ayahnya? Bukan. Oh, Masya Allah. Bapak saya. Iya. Oh, bapaknya Bunda Ine. Nah, jadi udah lengkap nih cerita soal sholat idnya. Pasti sahabat Atira udah penasaran gimana cerita makan-makannya. Kayaknya dari tadi, dari awal Namira opening, yang ditungguin adalah di rumahnya Pak Sukri makanannya apa aja ya? Di rumahnya Bunda Ine makanannya apa aja ya? Umi Ocha, Memuarda, Bunda In apa aja? Nah, jangan kemana-mana, bentar kita bakalan ngebahas dan juga pastinya menunjukkan sedikit menu-menu yang ada di rumah-rumah yang ditempatin sama kru Atira TV. Pastinya enak-enak semua dan kayaknya bakalan bikin tensinya naik karena semua serba daging. Jangan kemana-mana, tetap di Atira Side Story, di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Saya Dr. Haji Mukhtar Tahdir MPD, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, sekaligus saya adalah alumni SMA Islam Atira Kota Makassar. Kami merasakan selaku alumni dari SMA Islam Atira itu mendapatkan sesuatu kekhasan khusus di dalam belajar, melakukan proses adaptasi lingkungan dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan yang kita dapatkan adalah pendidikan keagamaan, pendidikan umum yang kemudian menyatu di dalam karakter-karakter keislaman yang memberikan fondasi bagi saya khususnya, dan ini juga saya informasikan kepada masyarakat, kepada anak-anak calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA Islam Atira, bahwa pendidikan di Atira ini kita mendapatkan pelajaran keagamaan, kita mendapatkan pelajaran umum, dan keduanya menyatu di dalam suatu kekhasan khusus, yaitu karakteristik keislaman yang mampu menjadi fondasi bagi kita di dalam melanjutkan pendidikan kita selanjutnya. Saya yakin dan percaya bahwa SMA Islam Atira mampu mencetak, mendidik anak didik yang qualified, yang mampu bersaing untuk masa depan. Dan terbukti bahwa beberapa alumni-alumni yang jebolan SMA Islam Atira itu mampu bersaing di dunia kerja dan bisa memberikan yang terbaik bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Atira, masih di Atira Side Story, pastinya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Nah, masih barengan keseruan Idul Adha dari Atira, kru Atira TV, maksud Namira ya. Dan kita udah kedatangan anggota baru, Ustadz Sabar, lagi di mobil nih. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan mau kemana nih Ustadz? Ya, alhamdulillah selesai melakukan salat Idul Adha karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Jadi hari ini luar biasa ya, dua hari raya yang cukup besar, yaitu Idul Adha dan juga merupakan induk dari segala hari, yaitu hari Jumat. Masya Allah. Iya, jadi udah makan Ustadz, udah makan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sih ya. Udah makan apa lagi? Banyak banget kayak habis jadinya ya, habis aja untuk gitu. Apa yang belum Ustaz? Yang belum apa? Yang Ustaz? belum itu tape. Tape.
Wah, kalau ngomongin soal menu-menu, kayaknya tiap rumah punya menunya masing-masing. Nah, sahabat Atira, sesuai janji Namira tadi, kita bakalan nge-share menu-menu apa aja yang ada di rumah dari kru-kru Atira TV pastinya. Sebelum kita nanyain menu di rumahnya Ustadz Sabar, kita penasaran nih, menu-menu di rumahnya Umi Ocha ada apa aja sih? Karena kan kalau kebiasaan kita ya setelah sholat Idul Adha, itu kalau baru mau ke masjid kita belum boleh makan ya, masih harus puasa. Benar kan Ustadz? Benar Iya kan? betul, ya betul. Benar. Khusus bedanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri harus makan dulu, kalau Idul Adha berarti nanti setelah kembali. Setelah kembali baru makan. Pas kembali sholat langsung ditancap habis makanannya karena udah menahan lapar dari awal. Nah, kalau gitu kita pengen nanyain Umi Ocha dulu. Umi Ocha udah siap dengan menu-menunya atau kita pengen cerita aja deh menu-menu apa aja yang ada di rumahnya Umi Ocha kalau di Idul Adha kali ini. Oke, baik Bu Nami. Alhamdulillah hari Lebaran itu hari yang sangat ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu apanya? Ya menunya seperti yang Bu Nami bilang tadi. Benar. Wow, luar biasa. Dari buras. Buras itu buras yang modelnya bermacam-macam. Waduh, yang adik-adik buatnya, ya adik-adik buatnya 3 macam. Ada yang bentuk seperti dari daun ketupat, tapi isinya itu sama yang beras pakai santan. Kemudian yang kedua sama isinya hanya modelnya saja yang tidak. Modelnya aja. Iya. Nah keseruannya Bu Nami pas kita pulang dari sholat Id itu kita serbu tuh meja. Iya, kayaknya udah lapar banget ya. Iya, karena lapar kita kan tidak makan, berangkat ke masjid tidak makan ya. Jadi sampai ya sudah kita ambil menu masing-masing, kemudian dengan saya jadi ngiler walaupun nggak ngelihat. Iya benar. Nanti ya Bu Nami ke ini ya, ke rumah ya. Nah, Masya Allah diundang Mak ini makan Mak ini sebentar. Menunya itu buras yang ini khas keluarga kami itu buras yang dibungkus daun ketupat, kemudian kalau buat makan itu dibelah, dipotong. Dibelah, kayak ketupat. Seperti ketupat modelnya, tetapi isinya buras ya, yang beras sama santan. Oke. Betul. Itu mantap banget. Aduh. Terus kayaknya Mem Wardah sudah lapar mendengar cerita Umi Ocha. Terus selain itu menu yang lain Umi. Selain menu itu yang lain pengganti nasinya. Ada itu kan nasinya ya. Terus ada supnya, sup ayam kampung, kemudian ada ayam kari. Jangan ngiler ya. Jangan ngiler ya. Iya. Lebih ke lapar sih. Ayam goreng, kemudian mie goreng, semuanya pemicu kolesterol. Sehari doang cuma ya. Untungnya cuma sehari. Kalau kita lebaran setiap hari kayak gimana berat badan kita, Bu? Jadi Umi Ocha udah lengkap banget gitu ya. Udah ada sop ayam. Terus apalagi tadi pokoknya semua ada kari, udah ada daging. Udah ada daging. Daging belum. Daging ini kan prosesnya mungkin sore. Karena jadi lebaran kedua ya. Iya. Oke, jadi kita 2 hari lebarannya. Hari ini mau menu masih ayam ya, masih ayam. Besok masih ayam. Baru daging sapi. Daging. Biasanya udah dibentuk kayak gimana gitu dagingnya ya. Iya. Jadi itu dia menu-menu dari rumahnya Umi Ocha. Semoga sahabat Atira juga punya menu itu di rumahnya supaya ngilernya bisa terobati dengan langsung makan menu yang ada di rumah kamu. Tapi kayaknya kalau tayangnya hari Senin makanannya udah habis semua ya. Kalau Mem Wardah sendiri, gimana nih menu-menu yang ada di rumahnya sendiri? Selain buras ataupun ketupat, menunya ada apa-apa aja? Oke, terima kasih Namira ya. Jadi kalau menu di hari Idul Adha ini hampir sama dengan menu kalau di Idul Fitri. Enggak, kalau menu di Idul Fitri. Kirain gue. Apalagi ada buras, alhamdulillah ada. Terus kita bikin menu yang lebih cepat karena tadi kan kalau misalnya pulang dari sholat Idul Adha itu kelaparan, jadi
bikin menu yang paling cepat. Yang paling cepat itu cuma 2, sup dengan ayam tumis. Itu aja sih tadi. Biasanya sih lebih kalau cepat ayam kecap tumis. Iya, seperti itu kurang lebih. Masya Allah, memang mengganggu imanku. Iya, itu keluarga tadi emang begitu kan kalau lebaran, sahabat Atira semua ngumpul. Mulai dari yang kecil sampai yang besar banget. Kalau gitu, Mama Wardah juga banyak ya, punya datang ponakan ya. Udah habis semua tuh menu-menunya dimakanin. Kalau apa masih ada? Ya, kalau di rumah sih sebenarnya memang ada ponakan 2 yang keluarga yang lain belum datang ya. Nanti mungkin habis sholat Jumat insya Allah mereka datang. Ya, jadi karena meskipun cuma 2 ponakan ini ada di rumah, memang menunya nggak dibikin banyak sih ya, biar nggak mubazir. Jadi ya sudah habis sekarang, habis syuting rencananya mau jadi dapur lagi buat masak. Baru mau bikin lagi. Tapi enggak apa-apa, Namira kalau mau ke rumah sekarang makan coto boleh. Saya ada Indomie coto rasa. Itu bagaimana? Dalam bentuk mie instan ya. Ya udah kalau gitu steak Umi Ocha aja ya. Umi Ocha kayaknya lebih banyak menunya. Kita cek and recheck dulu. Kalau menu di rumahnya Bunda Iin kayaknya pasti spesial nih. Kepala produksi. Bunda, gimana menu-menu di rumahnya Bunda? Ya, kalau menu spesial memang selalu ada ya di setiap momen Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih kurang memang sama karena menu ini adalah menu favorit keluarga. Sebenarnya menu favorit keluarga yang kayaknya turun-temurun nih, Nami. Mulai dari dulu orang tua, dari orang tuaku dulu, Mama, dari ibu. Masakannya tuh turun ke saya ya, resepnya sekarang saya buat ternyata juga disukai oleh anak-anak, oleh mantu. Oke, jadi Bunda yang masak sendiri? Iyalah, saya yang masak sendiri. Masya Allah. Mem, dengar gitu Mem, memasak juga sendiri. Iya dong. Harus dong. Sibuk di kantor, sibuk di dapur juga oke ya. Tetap semangat. Sama Bunda Ime ya. Boleh lah nanti. Iya. Bentar kita nanya-nanya Bunda Ime ya. Karena kalau Bunda Ime kita langsung on the spot nanyain menu apa aja yang ada di mejanya. Kalau Bunda Ime nih selesaiin dulu dong ceritanya. Ya. Itu. Ya jadi kalau menu spesial atau menu favorit keluarga itu adalah daging lapis. Jadi itu dagingnya daging khas lulur dalam biasanya ya, yang dia nggak keras ya, dia mudah enak ya dimakannya. Lalu dia ada kentangnya, jadi seperti semur ya, tapi kalau semur kan nggak pakai santan tuh, tapi ini pakai santan, ada tomatnya yang bikin asam-asamnya gitu. Jadi namanya sih kalau kita bilangnya lapis daging gitu. Jadi itu disajikan bersama nasi sih biasanya. Kalau itu cocoknya anak-anak saya sukanya dengan nasi. Iya. Kalau saya sih mana aja, biasanya buras juga suka. Lalu pasangannya tuh biasanya juga apa aja yang dikasih saya makan. Apa aja. Oke. Apa aja yang dikasih saya makan Bunda. Iya, jadi cocok aja sih. Daging itu tuh enak banget ya. Bisa sama nasi, bisa sama buras, bisa sama lontong ya. Pokoknya tergantung selera masing-masing. Lalu dia ada kecapnya, jadi ada manis, ada gurih gitu ya. Asamnya sedikit ya karena dia pakai tomat. Lalu pasangannya biasanya sup ayam gitu, sup. Jadi sebenarnya dia bisa dimakan sendiri sih ya, nggak pakai apa-apa, tapi juga bisa dengan sup. Jadi itu klub masakan yang kalau dicampur-campur rasanya nggak enak. Jadi biasanya kita itu dulu, nanti baru kalau mau menu lain biasanya satu lagi tuh bundu-bundu kalau orang Bugis bilang ya. Jadi udang. Oh iya, kalau itu tahu ya. Bunda. Bundu-bundu tahu ya. Yang pakai kelapa, yang kelapa. Nggak pakai kelapa tuh. Nggak pakai kelapa tuh bundu-bundunya. Terlihat. Namira tidak tahu. Terlihat tidak tahu. Tidak tahu menu makanan. Hati Namira. Namira kita ini lempar batu. Iya, jadi dia. Jadi dia juga. Lempar.
Iya, jadi dia juga nami ya, dia nggak pakai santan, tapi dia kental-kental kuahnya tuh dari kepala udangnya itu yang dibuka, yang ditumbuk, baru disaring gitu, ditumisnya ya pasti bawang merah, cabai. Jadi dia kayak merah-merah gitu warnanya ya, pakai asam juga. Aduh ini enak banget karena dia bumbu penyedapnya itu bumbu penyedapnya tuh dari udang itu, dari kepala udangnya itu. Jadi gurih ya Bunda ya. Benar. Jadi gurih ya, gurih Bunda ini jadinya. pasti tahu Gurih. banget tuh. Jadi Iya. sebenarnya Bunda ya, jujur Nami, ya, kita ini tunggu sebenarnya Nami. ya Bunda. Kita Ini tunggu maksudnya dikirimin Bu kita Iin nanti. Oh iya, Boleh, benar-benar. Karena boleh, tadi boleh. cara mendeskripsikan makanannya kita udah ngebayangin. Kita belum lihat bentuknya kayak gimana, tapi udah Tinggal kayaknya merasakannya. Bunda. Betul Bunda Ime. Kayaknya Bunda ini cocok jadi food vlogger karena dia cara menjelaskannya membuat kita ngiler. Iya nggak sih? Bener kan? Bener ya. Karena Nabila langsung kayak, iya. Terus caranya bilang Langsung itu pengen. kepala udangnya dipotek, itu membuat rasa gurih, menambah jeruk nipis. Langsung saya membayangkan makanan itu ada di depan saya. Nah kayaknya saya udah nggak sabar melihat menu makanannya Bunda Ime yang dari tadi ini. Wah, Yuk kita lihat yuk. Jadi gini, Hari. Nah, Ini itu. Nami sisa sedikit. Dari tadi pulang ini udah habis Nami. Ini buras. Ini ada Buras. ketupat. Ketupat, Nah udah ini Nami dipotong-potong ini ya. makanan khas ini harus ada. Ini Apa ayam tuh? Ini khas panggang. di rumahnya. Ayam panggang. Ya? Ayam panggang ini ayam kampung. Oh, Jadi iya, ayam panggang. Ini dia sebenarnya Bumbu masakan gitu ya? khas dari mertua saya nih. Jadi ini Nah, kalau bisa tadi di rumah Bunda mertua Iin saya dari setiap orang tua, tahun ini itu dari ada. mertua. Oke, Iya, itu campurannya apa karena- aja tuh, Bunda Ime? Ya, apanya? Punya Campurannya, cabe, pakai campurannya. apa tuh? Cabe, iya pakai bawang, pakai daun jeruk, pakai bawang putih, bawang merah kan, terus pakai kemiri. Jadi ini masakan khas mertua saya, pakai gula merah sedikit, terus airnya kan anak saya suka, jadi wajib ini ada di rumah. Kan tidak enak setiap Jadinya- lebaran minta kiriman mertua. Jadi saya akhirnya belajar. Masya Allah. Buat sendiri. Mantap, Iya, ini buat kru sendiri acara itu sekarang. cewek-cewek. Terus ini Mantap, mantap, mantap. Ini harus ada nih, harus Acar. ada nih. Iya, acar harus Acar. ada. Karena kita Akhirnya makan aku benar coto. menebak makanan. Wow, Ini coto udah ada ini. dagingnya. Padahal Iya, kan ini sapinya baru mau Menetralkan ini, menetralkan. Oke. Jadi itu menu Dan yang satu wajib lagi. kalau Idul Adha. Mana Bunda Satu Ime? lagi ini wajib nih ada nih Nami. Tahu nggak ini apa namanya Nami? Ini namanya Apa itu, lapis Bunda? India. Masya Allah, ternyata Bunda ini Ime enak adalah banget ini. berdarah India ya. Ini Emang lapis itu dari India India enak atau banget kayak gimana? Ini buatnya ini Itu campurannya apa? berlapis-lapis dan lama. Iya, ini pakai tepung kue, ini kan pakai Iya. gula merah, terus santan. Nah itu dimasaknya itu lama karena berlapis-lapis. Oh enak Tapi kenapa banget namanya tuh. India, Bunda Ime? Iya lapis India namanya. Jadi Oh, emang India. terus ini Kirain ini Bunda contohnya Ime. ada ini nih Nami. Tahu nggak Nah. apa ini Nami? Ini tecium. Iya, itu pasti kecap. Tauco. Ucok. Padahal saya bilang Tauco. kecap, aduh, kurang lagi Bukan nih pengetahuan. kecap, tauco. Jadi Oh, kalau ada coto harus tauco. ada tauconya. Itu baru Oke. komplit. Jadi dia Mantap, dari mantap. ampas kecap ini. Oh iya. itu. Kalau itu contohnya masih bisa diisi ulang kan Bunda Ime? Bisa Masih dong. bisa diisi ulang? Bisa, mantap. Enggak, maksudnya kan kalau Bisa. habis dari rumah nenek saya, enggak ada makanan, saya ke rumahnya Bunda Ime. Oh bisa Open house banget. nggak di rumah? Ini masih Bisa. banyak ini, Akan masih ada dikirimin. setengah panci nih Nami. Dia Masya Allah. Kayaknya Bunda Ime jadi penjual coto apa gimana nih? Kok banyak banget menunya. Karena Seru lah kan di emang ya. sini Nami, karena di rumah Ya, saya kan benar. ada papa dan mama. Jadi kan saudara-saudara Oh, saya iya. pasti berkunjung ke sini. Jadi kan Bener. nanti kalau mereka datang terus tidak ada makanan kan nggak enak juga. Jadi Benar. disiapkan untuk banyak orang. Masya Allah. Ini udah ronde ketiga nih yang udah makan ini. Oh ini udah ronde ketiga. Bentar juga bakalan bisa Iya. ditambahin lagi. Ronde keempat ada, Ya, nanti terakhir sebentar kalau besan datang baru diisi lagi. Ronde keempat ada. Baik Bunda. Apa sih? Apa Bu Ime? Apa Men? Ronde keempat ada nggak? Ronde keempat? Ronde keempat. Ronde keempat katanya ada nggak? Ronde keempat. Ronde Ada. keempat Bunda. Boleh. Ada. Boleh. Ronde keempat untuk khusus kru Atira TV boleh.
Oke, kalau kru Atira TV datangin driver ke sana untuk bawa bungkusan boleh nggak Bunda? Bawa kantong, di GoFood aja. Digosen. Iya. Oke. Emang kalau ngomongin soal makanan itu nggak ada habis-habisnya karena emang kita selalu lapar begitu. Apalagi kalau mendengarkan deskripsi makanan yang tadi dari Umi Ocha, belum kelihatan gambarnya, nanti bentar bakalan ditayangin ya untuk sahabat Atira TV yang penasaran. Tadi udah dijelasin, udah membayangkan sendiri, tapi tidak bisa melihat langsung atau tidak bisa merasakan langsung. Silakan coba di rumah kamu masing-masing. Nah, sebentar juga kita bakalan ngebahas soal kebiasaan untuk berpakaian baru di Lebaran, mau itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi tahan sahabat Atira, jangan kemana-mana dulu, pastinya masih seru bareng ibu-ibu cantik, umi-umi cantik dan juga mem-mem cantik dari kru Atira TV. Jangan kemana-mana, tetap di Atira Side Story, Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Sampai di sana, teman-teman tetap bersama dengan Atira.
masih di Atira Side Story, masih bareng Nawira pastinya di Atira TV mencerahkan, mencerahkan, menggerakkan. Pastinya masih tentang cerita Idul Adha dari kru Atira TV. Sekarang yang tersisa adalah ciwi-ciwi aja. Ada Memwarda, ada Umi Ocha, ada Bunda Iin, dan juga Bunda Ime yang masih standby untuk menceritakan kisah Idul Adha-nya di tahun 2020 ini. Tadi udah bahas soal sholat Idnya, soal makanannya. Kita pengen ngebahas soal mungkin kebiasaan memakai baju baru atau dan juga ngumpul bareng keluarga. Tadi kita udah mulai dari Umi Ocha. Kita pengen nanya sama yang paling muda, Memwarda. Gimana baju barunya, apakah ada di tahun ini atau tepatnya di lebaran ini ada nggak sih baju baru, atau Memwarda memakai baju milik yang dipakai di maksudnya dipakai di Idul Fitri. Kayak gitu kan. Oke, jadi iya. Namira tahu banget ya. Jadi berhubung karena kemarin kan sebenarnya waktu di Idul Fitri kemarin kita tidak kemana-mana karena sholatnya hari itu di rumah aja. Masih mencekamnya pada saat itu dan memutuskan untuk tidak kemana-mana. Jadi baju yang dibeli untuk disiapkan untuk di Idul Fitri akhirnya bisa kepake di Idul Adha tadi. Jadi Idul Adha tidak ada beli-beli lagi, nggak ada, kita pakai yang ada saja. Itu aja sih. Jadi itu kalau dari saya itu ya. Yang dipakai di yang nggak bisa kepake di Idul Fitri dipakainya di Idul Adha. Bunda Iin, bajunya ini kita lihat dulu. Kayaknya saya menunggu cara menjelaskan dari Bunda Iin. Kayaknya bakalan menggiurkan lagi. Nah, Bunda Iin hari ini kostumnya kayak gimana? Kalau hari ini bisa dilihat ya. Sebelumnya saya pengen bilang bahwa hari spesial itu juga kita biasanya saya dan keluarga juga nyiapin baju spesial. Walaupun tidak baru ya. Artinya itu disiapkan di hari spesial gitu. Karena ini kan hari besar Islam ya. Idul Adha ini hari besar Islam yang kita tuh memang prepare deh. Prepare-nya tuh dari semalam udah yuk seru-seruan pakai apa ya? Pakai mana ya? Pakai apa besok? Iya, lalu kita matching-matchingan, suami pakai apa, kita pakai apa, walaupun nggak baru ya, sekali lagi walaupun tidak baru, tetapi lebih kepada kita prepare banget nih untuk hari besar. Kompak warna ya, kompak warna Bunda. Ya, kompak warna. Bunda Ime. Kompak. Jangan lupa disetrikanya dari malam, jadi kalau subuh-subuh udah nggak buru-buru lagi. Betul. Ya. Jadi hari ini kostumnya kayak gimana? Nah, karena hari ini ya, spesial juga saya nyiapinnya juga dari semalam, walaupun ini bukan baju yang baru, tetapi baju favorit saya karena dia putih ya, intinya hari ini pengennya putih. Tadinya pengen putih polos nih, udah disiapin nih 2 gitu ya, seru ya. Udah walaupun nggak keluar ya sebenarnya, walaupun nggak keluar tapi terbiasa dengan hari besar pengen nyiapin, karena biasanya nih Nami abis sholat Id gitu ya, habis di rumah makan, lalu biasanya kita tuh jalan-jalan, biasanya seru-seruan. Ziarah ke rumah keluarga? Ya, ke rumah keluarga biasanya ya. Kalau hari ini kita nggak ada rencana ke sana karena memang itu ya, karena masih pandemi. Jadi memang kita prepare untuk itu gitu, untuk baju. Jadi kalau hari ini ya putih nuansanya dengan hitam bawahannya, lalu kudungnya supaya berbeda dia pakai krem. Ini baju kudung favorit saya juga sih sebenarnya, walaupun di hari-hari lain ya warnanya krem. Gitu sih Nami, jadi untuk baju. Lebih cerah kalau pakai warna krem ya Bunda ya. Jadi ini matching sama anak-anak dan juga suami. Jadi pakai putih-putih semua. Krem, iya. Jadi putih krem gitu. Ya Bunda ya. Iya. Oke. Memwarda pakainya itu baju yang di Idul Fitri. Bunda Iin tetap kompakan sama keluarga dengan matchingin warna baju. Kalau kita tanya Bunda Ime, dengan warna kuningnya apakah itu seragam juga dengan suami dan anak-anak? Gimana Bunda Ime? Untuk tahun ini tidak bikin ya. Biasanya kami tahun itu buat baju yang kompakan. Mulai dari cucu sampai ibu ayah saya pun kompak biasanya ya. Sampai mukena pun kami kompak selalu.
Jadi kami Masya seragam. Allah. Iya, jadi kami memang selalu suruh pesan itu 3 bulan sebelum Lebaran itu kita sudah jahit gitu. Karena Wow, kami iya selalu banget ingin ya, foto Bun. keluarga. Nah, Kami pikir itu sih. jadi kan biasanya kita foto keluarga itu setahun sekali ya. Momennya kan susah untuk kumpul. Biasa kan saudara saya jauh-jauh, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Bandung. Nah, kalau momen Lebaran kan biasanya Kumpul kumpul. semua. Bun. Iya, tapi tahun ini kan Lebaran Idul Fitrinya kami tidak kumpul, jadi ya tidak punya baju baru. Tapi untuk yang saya kenakan sekarang ini sebenarnya ini dapat kiriman dari sahabat saya, sahabat SMA saya loh. Saya dikirimi baju 3 pasang. Iya, saya Masya Allah, dikirimi duanya kemarin. bolehlah ke sini. Iya, nanti saya ini ya Bunda. Tenri. Terima kasih Halo. Tenri. Bunda Tenri, saya Namira kayaknya boleh lah di endorse untuk Atira Side Story. Iya. Jadi Dikirimin teman baju saya ini juga. punya toko di Karebo Siling. Oke. Dia punya toko di Karebo Siling. Bagus. Nah, itu kan saya sering bisa kalau mau promokan juga bisa. Iya, bagus Oke, tuh. Jadi endorse di Atira TV ya. Mantap. Jadi dia kirim baju buat saya 3 pasang. Ini salah satu yang saya kenakan hari ini. Yang warna kuning ya, biar lebih cerah dan juga menggerakkan. Biar lebih cerah. Untuk menggerakkan Iya, betul makan sekali. soto. Nah, jelas nih ya, untuk Umi Ocha yang kelihatan sangat berbunga-bunga pada hari ini dengan warna pinknya, kayak lagi jatuh cinta Umi Ocha. Dengan warna, itu benar kan warna pink Umi Ocha? Ini warna peach. Benar Mira. Peach, oke, peach. peach. Mungkin karena Saya kira kelihatan baby dari blue. kamera. Saya kira baby pink. Kayak baby apa pink. soft gitu. Oke, kelihatan dengan kepribadian Umi Ocha yang kalem seperti Namira. Jauh tapi ya. Umi Ocha gimana hari ini? Apakah kompakan juga atau itu adalah baju yang harusnya dipakai di Idul Fitri tapi dipakainya di Idul Adha? Gimana cerita dari kostum Idul Adha hari ini? Iya, Bu Nami, memangnya momen spesial itu adalah momen yang kita ciptakan. Jadi kita yang menciptakan momen itu menjadi spesial, apalagi kita tahu bahwa ini adalah hari besar agama kita itu, yaitu Lebaran Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, biasanya pada momen itu tentu couple ya, keluarga-keluarga, kapelan, meskipun kalau saya sih dengan keluarga itu hanya lebih ke dress code aja, warna. Oh ya, warnanya. Iya, kemudian baju lebarannya bukan dibeli khusus untuk Idul Adha ini, sama dengan memuarda tadi yang sebenarnya dipakai di Idul Fitri. Nah, alhamdulillah karena kondisi pandemi, artinya kita bersyukur karena masih ada pakaian yang bersih, kemudian layak pakai untuk kita pakai dan menjadikan momen ini menjadi spesial meskipun pandemi. Insya Allah ketika momen itu kita membuat dia menjadi spesial, semua akan serba spesial. Seperti itu, Bu Nami. Betul sekali, Umi Ocha. Benar. Bukan nggak harus itu kita yang membuat itu jadi spesial. Kita menciptakan suasananya. Setuju. Nah, kalau kita nggak, maksudnya kita nggak usah menunggu orang, kita yang buat itu jadi sesuatu yang spesial. Masya Allah. Udah banyak makanan, bajunya juga pada cantik-cantik semua, pastinya kapal-kapal barengan keluarga. Hari ini menghabiskan waktu dengan keluarga, ada yang menghabiskan waktu dengan anak, ponakan, sepupu. Saya tadi barengan sepupu juga yang tadi sempat kelihatan, mungkin sahabat Atira ngeliat ya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar, makanannya boleh banyak tapi tidak berlebihan, dicoba dicicip-cicip semuanya. Dan juga untuk kru Atira TV yang lain yang mungkin tidak bisa bergabung hari ini, gak apa-apa, kita doain aja semoga semuanya dalam tetap keadaan sehat ya. Jadi jangan sampai gitu ya, karena mungkin nggak bisa terlalu bertemu bersama, nggak bisa bertemu, membuat silaturahmi kita terpisah. Tetap mungkin kontak-kontakan, ngirim pesan, mungkin video call bareng keluarga yang nggak bisa ketemu ya, sahabat Atira. Dan pastinya mungkin kalau nggak bisa makan bareng, kayak saya nggak bisa datang ke rumahnya Bunda Iin, Bunda Ime, Memuarda, Umi Ocha, saya akan mengirim alamat saya ke grup, mungkin bolehlah dikirimin. Jadi saya tetap bisa
icip-icipin makanan yang tadi udah diceritakan tapi tidak saya rasakan, langsung aja subscribe channelnya Atira TV di YouTube YouTube ya. Langsung aja pencet tombol loncengnya supaya kamu update untuk video-video terbaru mulai dari Atira Side Story, Mumtaz dan juga Geliat. Hari ini hari Jumat, tapi pastikan kamu tetap juga ngecek di Instagram kita di Sekolah Atira, itu bisa kamu lihat updatean aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan sama Sekolah Islam Atira. Pastinya insya Allah program-program yang kita tayangkan di Atira TV sesuai dengan tagline kita yaitu mencerahkan, menggerakkan. Hari ini juga semoga semuanya cerah dengan kostum-kostumnya dan juga kumpul dengan keluarga. Senyumannya pastinya bikin kita cerah ya. Jangan sampai hari ini kita bersedih, kita rayakan hari kemenangan kita dengan selalu tersenyum. Walaupun mungkin yang di rumahnya belum ada daging, ya Namira masih menunggu ya. Semoga tetap semangat, selalu senyum. Dan pastinya terima kasih waktunya Mem Wardah, Umi Ocha, Bunda Iin, Bunda Ime. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Menghabiskan waktu dengan keluarga, dipuas-puasin. Karena hari Senin kita kembali bekerja. Jadi itu aja buat sahabat Atira, jangan lupa nonton terus ya Atira Side Story tiap hari Senin dari jam 4 sampai jam 5 atau jam berapapun itu kamu pengen nonton langsung aja ngecek aja di YouTube-nya channel Atira TV, di like, komen juga jangan lupa. Mungkin mau komen kayaknya jilbabnya Namira bengkok apa kayak gimana, silahkan komen apapun itu, insya Allah yang bagus-bagus kayak mungkin Bunda Iin cantik, Mem Wardah cantik, Umi Ocha, Bunda Ime juga, semuanya insya Allah komentar-komentarnya kita akan mungkin ada yang pengen disampaikan untuk kita semua, salam-salam juga nanti kita bakalan sampaikan. Dan pastinya Namira selalu mendoakan semoga semua yang menjadi sahabat Atira selalu tercerahkan dan juga tergerakkan hatinya untuk mungkin kalau nonton Mumtaz dapat yang baik-baik lagi, Geliat tergerak hatinya untuk ikut selalu membaca, dan yang nonton Atira Side Story mungkin akan tergerak untuk sedikit ketawa melihat keseruan-keseruan dari kru Atira TV dan juga seluruh keluarga besar Sekolah Islam Atira. Kami dari Atira TV mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh sahabat Atira di rumah dan dimanapun kalian berada. Saya Namira Faisal pengen mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mungkin ada yang tidak berkenan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen channel dari Atira TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.